Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, peserta didik baru SMP Negeri 1 Patimuan tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat dulu karena kalian semuanya sudah diterima menjadi peserta didik baru di SMP Negeri 1 Patimuan. Semoga hal ini akan bisa menambah semangat kalian dalam belajar walaupun dalam berbagai keterbatasan karena masa pandemi ini. Baik, sebelum kita mulai, anak-anak semua, Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Dwi Setiawan. Saat ini Bapak mengampu mata pelajaran informatika untuk kelas 9. Pada hari ini Bapak ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang kurikulum di masa pandemi. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, apa itu kurikulum di masa pandemi, Bapak akan ajak kalian dulu untuk mengenal apa sih kurikulum itu. Baik, bisa kita mulai ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertiannya panjang itu kurikulum, tapi secara prinsip kurikulum itu secara sederhana saja ya, kurikulum itu apa sih yang nantinya akan diajarkan di sekolah. Di dalamnya tentu memuat ada pelajarannya apa saja, kemudian jamnya apa saja, dan seterusnya. Demikian ya untuk pengertian kurikulum. Tadi yang Bapak sampaikan sekali lagi adalah pengertian kurikulum secara umum ya. Kemudian istilah berikutnya yang berkaitan dengan kurikulum, ada juga istilah namanya KTSP. Apa itu KTSP? KTSP adalah singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kalau sudah masuk KTSP ini, artinya ini adalah kurikulum yang hanya berlaku di sekolah yang menyusun KTSP tersebut. Misalkan SMP Negeri 1 Patimuan pasti punya kurikulum yang digunakan di sekolah itu, dan itu akan disebut sebagai KTSP SMP Negeri 1 Patimuan. Oke, jadi mudah-mudahan nanti anak-anak bisa membedakan ya, apa itu kurikulum dan apa itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nanti sambil disimak videonya. Baik. Nah, karena SMP Negeri 1 Patimuan ini menerapkan kurikulum 2013, maka isi di dalam KTSP itu juga mengacu pada kurikulum 2013. Bukan lagi kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006. Nah, salah satu ciri khusus dari kurikulum 2013 nanti adalah salah satunya yaitu mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi nilainya nanti tidak hanya melulu nilai pengetahuan saja anak-anak, tapi juga ada nilai spiritual atau keagamaan, ada nilai sosial, hubungan antar teman, hubungan dengan lingkungan, dan ada juga sikap keterampilan, ada juga nilai keterampilan. Baik, kemudian di tiap-tiap kurikulum itu pasti nanti ada sesuatu yang harus dicapai secara minimal. Tiap-tiap kurikulum punya standar minimalnya. Nah, di kurikulum 2013 itu disebut sebagai kompetensi inti. Misalkan untuk kompetensi inti bidang spiritual misalkan, atau keagamaan,
Maka yang harus minimal kalian kuasai adalah kalian nanti mampu menghargai dan menghayati ajaran agama yang kalian anut. Misalkan sebagai orang Islam, kalian harus menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran. Begitupun untuk yang beragama Kristen atau yang lain. Kemudian misalkan untuk kompetensi inti sikap, nanti kalian minimal harus mampu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan sekolah atau lingkungan sekolah. Baik. Berikutnya, untuk kompetensi inti bidang pengetahuan, misalkan untuk kelas 7 yang minimal harus kalian kuasai adalah memahami pengetahuan dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Misalkan untuk mata pelajaran IPA, maka kalian harus mengamati fenomena alam, misalkan seperti itu, yang tampak oleh mata. Kemudian untuk kompetensi inti keterampilan, nanti kalian minimal harus bisa mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret atau nyata dan ranah abstrak. Demikian yang berkaitan dengan kompetensi inti. Sekali lagi, kompetensi inti adalah hal-hal yang minimal harus kalian kuasai sebagai siswa SMP Negeri 1 Pati. Baik, beranjak ke berikutnya, karena tadi kurikulum adalah di dalamnya juga memuat ada rencana, ada mata pelajaran. Bapak akan sampaikan dulu mata pelajaran yang akan diajarkan di kurikulum SMP Negeri 1 Patimura. Ada 11 mata pelajaran yang nanti akan kalian terima ketika menjadi siswa di SMP Negeri 1 Patimura. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, tentu sesuai dengan agama yang kalian anut nanti. Kemudian yang kedua, Bapak sampaikan sekaligus jamnya. Untuk pendidikan agama dan budi pekerti ada jatah waktu 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam per minggu. Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran per minggu. Matematika 5 jam pelajaran. IPA 5 jam pelajaran. IPS 4 jam pelajaran. Bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Seni budaya 3 jam pelajaran. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran. Prakarya atau informatika 2 jam pelajaran. Dan muatan lokal atau bahasa Jawa 2 jam pelajaran. Sehingga nanti jumlah totalnya dalam 1 minggu ada 40 jam pelajaran. Baik. Setelah tadi Bapak menjelaskan tentang kurikulum, KTSP, walaupun hanya sepintas-sepintas ya, kita akan masuk ke materi inti, yaitu tentang kurikulum di masa pandemi. Apa sih yang harus kita lakukan? Apakah pembelajaran itu harus berjalan seperti apa sih di masa pandemi ini? Baik. Ada 3 opsi atau ada 3 pilihan yang bisa dilakukan di masa pandemi ini berkaitan dengan kurikulum. Yang pertama adalah tetap mengacu pada kurikulum nasional. Kemudian yang kedua, menggunakan kurikulum darurat, atau yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Dari 3 opsi yang ada tersebut, SMP Negeri 1 Patimura memilih opsi yang ketiga, yaitu melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Yang disederhanakan bukan berarti nanti ada mata pelajaran yang dihilangkan, misalkan, tidak seperti itu. Mata pelajaran tetap diajarkan, yang 11 tadi Bapak sebutkan tetap diajarkan, tapi
dengan catatan, mengingat karena kita harus BDR nanti atau belajar dari rumah, sehingga ada 3 hal yang nanti disederhanakan. Yang pertama, siswa atau peserta didik nanti tidak dibebani ketuntasan kurikulum. Artinya, nantinya peserta didik atau siswa tidak lagi diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum saat kenaikan kelas maupun kelulusan. Lebih dipermudah untuk kalian karena mengingat situasi yang masih seperti ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru pun nanti juga tidak dibebani target kerja untuk tatap muka. Jadi karena kita memang masih dilarang untuk melakukan tatap muka, Bapak Ibu guru pun tidak harus tatap muka. Jadi nanti akan ada mekanisme tentu yang akan diatur oleh pihak sekolah. Kita tetap bisa belajar, tapi juga tetap melaksanakan sesuai dengan kondisi di masa COVID ini. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga tetap memberikan berbagai kemudahan atau istilahnya relaksasi, sehingga sekali lagi kita tetap bisa belajar, tapi juga tetap tidak melanggar protokol kesehatan, tidak menyalahi apa yang terjadi di masa pandemi. Nah, demikian anak-anakku peserta didik yang berbahagia, sedikit yang bisa Bapak sampaikan tentang kurikulum, tentang KTSP dan kurikulum di masa pandemi. Yang bisa kita simpulkan nanti adalah yang kita lakukan, pembelajaran tetap mengacu pada protokol kesehatan, kemudian tetap berpegang pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kalian juga nanti tidak terlalu dibebani dengan tuntutan kurikulum, karena memang kondisinya masih tidak memungkinkan. Itu yang bisa kita simpulkan anak-anak. Mudah-mudahan sedikit yang bisa Bapak sampaikan ini memberikan tambahan pengetahuan untuk kalian, lebih menyiapkan kalian untuk menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Bandung. Sekali lagi, sebelum kita tutup, Bapak ingatkan untuk tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, dan gunakan masker. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.